Berdasarkan penelitian Nancy C. M. Herstock, Angela Coburn menandakan teori sikap, di mana di dalam cerita tersebut Angela Coburn menutup bukunya dengan keras dan meninggalkan kelas sembari cemberut. Angela Coburn benar-benar marah, biasanya menikmati kelas linguistiknya, dan ia menyukai Profesor Townsend, tetapi hari ini ia sangat marah dan denotasi dan konotasi dengan mendiskusikan sebuah kasus yang ia baca dan dari surat kabar. Kasus ini berhubungan dengan pendamping dari wali kota Washington DC yang seorang Amerika keturunan Eropa yang telah kehilangan pekerjaannya karena menggunakan kata niggardly, artinya sangat sedikit. Pelafalannya mirip dengan kata nigger, sebutan yang dianggap melecehkan kaum kulit hitam di Amerika Serikat. Di dalam sebuah rapat dengan dua orang lain, seorang adalah Amerika keturunan Eropa dan yang sedang lagi Afro-Amerika. Pendamping wali kota ini sedang menjelaskan bahwa ia memiliki sedikit uang dalam anggarannya dan karenanya harus menggunakannya dengan hati-hati. Ketika Angela membaca laporan mengenai kejadian ini, ia sangat terkejut. Sebagai seorang Afro-Amerika, bunyi perkataan tersebut sangat menyinggungnya. Walaupun pendamping wali kota itu telah mengatakan bahwa kata itu bermaksud sangat sedikit, Angela mengenali selintingan rasis ketika mendengarnya. Ia jauh lebih tua dibandingkan dengan kebanyakan siswa di Universitas Smith, dan ia dapat mengingat pergerakan hak sipil di tahun 1960-an. Selain itu, ia tahu bahwa terdapat banyak sekali rasisme di Amerika Serikat, bahkan hingga kini. Jadi, Angela tidak dapat percaya ketika ia mendengarkan Profesor Townsend mulai menceritakan mengenai pendamping wali kota itu untuk memberikan contoh di dalam kelas. Ada juga mahasiswa rasis di MIT dan bahkan di dalam kelasnya, dan Angela merasa bahwa menggunakan contoh tersebut dapat mengirimkan pesan yang keliru. Ia masih marah sore hari itu ketika ia bertemu dengan Latria Harris di kedai kopi untuk belajar kelompok. Latria juga berada di kelas linguistik Profesor Townsend, dan ia dan Angela belajar bersama setiap hari Rabu. Angela menikmati pertemuan mereka. Pertemuan tersebut membantunya tetap berada di puncak dalam tugas-tugasnya di dalam kelas yang begitu menantang dan sungguh menyenangkan untuk bersosialisasi dengan seorang wanita Afro-Amerika lainnya di universitas itu. Angela dan Latria berteman dengan baik walaupun mereka berbeda usia dan latar belakang. Angela adalah seorang ibu berusia 48 tahun dari 3 anak yang telah dewasa. Suaminya meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu, dan ia telah membesarkan anak-anaknya sendirian. Ia selalu berjuang secara finansial dan pernah berada dalam tanggungan pemerintah selama beberapa tahun. Tetapi sekarang keadaannya makin membaik. Ia telah memulai kuliahnya untuk mendapat gelar sarjana 6 tahun yang lalu, dan ia berharap dapat menyelesaikannya tahun ini. Latria adalah seorang gadis lajang berusia 20 tahun yang melangkung kuliah begitu lulus SMA, dan orang tuanya cukup kaya. Begitu Angela duduk, ia langsung meletak akibat ketidaksukaannya akan Profesor Townsend dan kelas linguistiknya. Ia menceritakan betapa sebelnya ia untuk beberapa saat hingga ia menyadari ekspresi kosong Latria. "Apakah kamu tidak setuju denganku, Latria?" Angela bertanya. "Ya," Latria menjawab. "Aku bisa melihat betapa kesalnya kamu karena hal itu. Tetapi aku tak bisa berkata bahwa aku merasakan hal yang sama. Keluargaku tidak pernah menggunakan kata itu. Tetapi aku sama sekali tak terganggu mendengarnya. Aku tahu banyak orang yang menggunakan kata itu. Lagi pula aku juga memahami maksud Townsend. Kata-kata itu terdengar mirip tetapi memiliki arti yang sama sekali berbeda. Kurasa Townsend sedang berusaha untuk mengatakan bahwa konotasi orang mengenal sebuah makna kata dapat meracuni respon mereka terhadap kata yang satunya. Angela melihat Latria sambil terdiam beberapa saat. Akhirnya ia berbicara. "Latria, aku juga mengerti akan hal itu. Aku cuma berpikir bahwa seharusnya digunakan contoh lain saja untuk menggambarkan hal tersebut. Kata-kata itu terdengar terlalu mirip untukku, dan itu yang ingin didengar oleh kaum rasis di sekitar sini." Seseorang profesor menyebutkan kata semacam itu.
Mereka akan mulai berpikir sah-sah saja untuk mengucapkannya. Dan ini tidak benar. Tidak. Banyak orang meninggal karena kata itu. Latria memandang Angela dengan sedikit tidak percaya. Aku tahu kamu sedang kesal. Tapi kurasa ini sudah terlalu jauh. Aku benar-benar ingin mendukungmu dalam hal ini. Tapi aku benar-benar tidak bisa melihat bahwa ini adalah suatu yang perlu dibesar-besarkan. Angela dan Latria kembali terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Akhirnya Angela berkata, "Ya, kurasa kita tidak akan sepakat mengenai tugas minggu ini." Angela tersenyum ketika ia berbicara dan memandang temannya yang hangat. Jadi Latria membuka bukunya dengan perasaan lega. Hal terakhir yang dilakukannya adalah menyinggung atau tidak menghargai Angela. Latria benar-benar menghargai Angela untuk semua hal yang dia telah dialaminya. Dan untuk betapa kerasnya ia telah berusaha di dalam semua kelasnya. Sungguh, Angela adalah sumber inspirasi bagi Latria. Ia tersenyum kembali pada Angela ketika mereka mulai bekerja. Teori sikap memberikan titik awal untuk pemahaman mengenai beberapa dinamika yang dialami oleh Angela dan Latria ketika mereka mendiskusikan kelas linguistik mereka. Teori sikap memberikan kerangka untuk memahami sistem kekuasaan. Kerangka ini dibangun atas dasar pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari orang. Mengakui bahwa individu adalah konsumen aktif dari realitas mereka sendiri. Dan bahwa perspektif individu-individu itu sendiri merupakan sumber informasi yang paling penting mengenai pengalaman mereka. Teori sikap memberikan wewenang pada suara pribadi individu. Teori ini mengklaim bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi orang dibentuk sebagian besarnya oleh kelompok sosial di mana mereka tergabung atau di mana mereka hidup, lingkungan hidup mereka. Jadi, selama Angela dan Latria memiliki keanggotaan yang sama dalam kelompok sosial, mereka mungkin akan memiliki sikap yang sama. Fakta bahwa mereka adalah wanita Afro-Amerika membuat sikap mereka mirip, tetapi sikap selalu bersifat ganda, dan perbedaan ekonomi mereka membuat sikap mereka juga berbeda. Selain itu, teori sikap berargumen bahwa tidak ada standar yang objektif untuk mengukur sikap. Pada intinya, semua pernyataan ungkapan dalam teori harus dipahami sebagai perwakilan dari lokasi sosial yang subjektif. Karenanya, posisi Latria valid dalam hal sikapnya, sementara posisi Angela juga benar bagi sikapnya.